Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Alfia Kamala. Saya dari program studi S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang jurnal formulasi salep mata ketoconazole menggunakan Gisapi sebagai basis dan penetration enhancer. Nah, permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah sifat ketoconazole yang memiliki penetrasi yang buruk sehingga tidak dapat menembus membran kornea mata dikarenakan memiliki massa molekul yang tinggi, yaitu 500 Dalton. Padahal ketoconazole ini berkhasiat selain sebagai agen anti jamur, dia dapat mengobati infeksi pada mata. Untuk itu diperlukan suatu zat yang dapat meningkatkan penetrasi obat melalui penghalang transkorneal sehingga memberikan aksi 100% dan zat aktif dapat mencapai ke reseptor. Nah, pemilihan Gisapi sebagai basis ini dikarenakan Gisapi mengandung beberapa asam lemak dengan berbagai sifat fisika dan kimia. Sebagai lipoid, zat ini dapat membantu menghantarkan obat ke reseptor karena dapat melewati membran fisiologis yang bersifat lipofil juga. Adapun tujuan dari jurnal yang saya review ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Gisapi sebagai basis salep mata ketoconazole yang memiliki kemampuan untuk menembus kornea pada mata. Nah, sebelum kita masuk ke metode pembuatan dan pembahasan, menurut British Pharmacop, salep mata merupakan sediaan steril semi-solid yang memiliki penampilan homogeni dan ditujukan untuk pengobatan pada konjungtiva. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan membandingkan dua formula. Nah, formula yang pertama itu formula salep mata ketoconazole dengan basis Gisapi, dan formula yang kedua itu formula salep mata ketoconazole dengan basis konvensional digunakan basis PT vakum. Adapun isi dari formula ini yaitu ada ketoconazole sebagai zat aktif sebanyak 1%, kemudian ada benzalkonium klorid itu sebagai antimikroba digunakan sebanyak 0,01%, kemudian ada BHT atau butyl hidroksitoluen itu digunakan 0,02% sebagai antioksidan lemak, dan yang keempat itu basisnya sendiri at 100 gram. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengisolasi fraksi Gisapi. Tujuannya adalah untuk mengisolasi fraksi Gisapi sehingga didapatkan fraksi yang sesuai untuk basis salep mata. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap hasil isolasi dari fraksi Gisapi itu sendiri. Yang pertama itu nilai asam. Dari hasil penelitian, nilai asam dari fraksi Gisapi itu 4,488, ya, artinya kurang dari 5. Berarti bersifat asam. Yang kedua itu evaluasi nilai saponifikasi. Dari hasil pengujian didapatkan nilai saponifikasi dari Gisapi itu 194,94. Yang ketiga adalah evaluasi interaksi antara ketoconazole dan Gisapi menggunakan spektrofotometer UV visible. Hasilnya antara ketoconazole dengan Gisapi itu kompatibel satu sama lain. Langkah yang kedua adalah pembuatan dari salep mata ketoconazole ini. Nah, sebelumnya dilakukan sterilisasi pada alat dan bahan yang akan digunakan sesuai dengan sifat-sifat dari alat dan bahan yang akan digunakan tersebut. Yang kedua adalah penimbangan bahan sesuai dengan formula di dalam gray area. Yang ketiga adalah pembuatan dilakukan di dalam laminary airflow. Nah, zat aktif ketoconazole ditambahkan sedikit basis, kemudian dicampurkan sampai dengan homogen. Itu sebagai campuran satu. Kemudian benzalkonium klorid dan BHT ditambahkan dengan sisa basis, kemudian dicampurkan sampai dengan homogen. Itu sebagai campuran 2. Selanjutnya antara campuran 1 dan campuran 2 dicampurkan sampai dengan homogen. Setelah itu salep dimasukkan ke dalam wadah. Nah, setelah dimasukkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya adalah evaluasi dari salep. Langkah yang ketiga adalah uji atau evaluasi dari sediaan yang telah dibuat. Evaluasi fisika yang pertama adalah uji organoleptis yang bertujuan untuk mengetahui sifat dan karakteristik dari sediaan yang telah kita buat. Nah, pengamatan ini dilakukan menggunakan panca indera.
Dari penelitian ini, dalam jurnal ini itu diketahui bahwa salep memiliki tekstur yang homogen, lembut, halus, dan berwarna kuning. Kemudian yang kedua itu ada uji sentrifuge, itu dilakukan dengan alat sentrifugasi dengan kecepatan 1000 ppm. Setelah disentrifugasi selama 1 jam, salep diketahui tidak terjadi pemisahan. Evaluasi fisika yang kedua adalah uji pada pH. Tujuannya adalah untuk mengetahui pH dari sediaan yang telah kita buat apakah cocok dengan pH mata atau tidak. pH mata itu berkisar 7,4. Sedangkan dari penelitian di dalam jurnal, baik formula A ataupun formula B itu diketahui pH berkisar di 7,53 sampai 7,59. Evaluasi fisika yang ketiga adalah uji freeze thaw. Dilakukan dengan menyimpan sediaan pada freezer, yaitu suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, hasilnya itu sediaan stabil secara termodinamika. Semua komponen dalam formula itu bersifat kompatibel sehingga membentuk suatu fase yang homogen. Evaluasi fisika yang terakhir itu uji tonisitas. Dilakukan dengan menempatkan 10 mg sediaan dalam objek gas, kemudian ditambahkan 1-2 tetes darah, lalu disimpan selama 15 menit. Setelah itu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 45 kali. Hasilnya baik formula A maupun formula B itu tidak menunjukkan bentuk sel darah yang mengembung ataupun menyusut. Artinya formula A atau formula B itu tidak mengubah bentuk darah, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua formula itu isotonik. Kita masuk ke evaluasi kimiawi. Yang pertama adalah uji asai atau uji kandungan obat. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa kandungan obat itu sesuai dengan klaim yang ada di dalam label. Caranya yaitu dengan menimbang 1 gram sediaan, kemudian diencerkan dengan larutan DCM sampai dengan volume 100 ml. Kemudian larutan disaring menggunakan kertas wetman, lalu filter diambil sebanyak 1 ml dan diencerkan kembali sampai dengan volume 10 ml. Lalu diamati absorbasinya di bawah spektrofotometer UV visible. Nah, hasilnya formula A dan formula B itu persen kandungan obatnya berkisar di 98,48% sampai dengan 100,28%. Nah, hasil itu berarti menunjukkan bahwa persen kandungan obat dalam sediaan sesuai dengan klaim yang ada di dalam label. Nah, evaluasi kimia yang kedua itu uji anti jamur in vitro. Digunakan difusi agar dan kultur organisme Candida albicans. Di sini digunakan 3 sampel. Yang pertama itu larutan ketokonazol, yang kedua formula A dan formula B. Hasilnya larutan ketokonazol itu menunjukkan daya hambat minimum yang lebih besar daripada formula A dan formula B. Namun bila formula A dan formula B dibandingkan, itu formula A yang lebih menjanjikan. Evaluasi yang ketiga adalah evaluasi biologis. Nah, untuk uji pelepasan obat secara in vitro dan juga uji iritasi itu dilakukan pada kornea mata hewan, yaitu kelinci dan juga kambing. Hasilnya untuk uji pelepasan obat secara in vitro, formula A dengan basis di sapi itu menunjukkan bahwa dia dapat memfasilitasi penetrasi ketokonazol ke kornea mata. Kemudian yang kedua untuk uji iritasi, formula A juga menunjukkan dia tidak mengiritasi kornea mata, iris maupun konjungtiva. Studi stabilitas dilakukan sesuai dengan UCH dan pedoman Eropa pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 hari. Formula A itu diketahui memiliki kestabilan secara estetik dan termodinamik. Nah, kesimpulannya, salep mata ketokonazol dengan basis G sapi itu menunjukkan semua parameter evaluasi yang memuaskan. Nah, uji difusi secara in vitro pada kornea kambing juga menunjukkan bahwa formula salep ketokonazol dengan basis G sapi ini dapat meningkatkan laju penetrasi dibandingkan dengan salep mata ketokonazol dengan basis konvensional atau petrolaktum. Sekian presentasi dari Imrona Lutfia Kamala, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.